Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah saat ini kita bersama Bang Abdi Setiadi. Beliau adalah CEO dan founder dari Keripik Asahan. Beliau juga founder dari Rumah Kreatif UMKM Asahan. Dan yang ketiga, beliau juga aktivis pemberdayaan UMKM yang ada di Asahan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita akan kumpas tuntas, kita akan gali ilmu beliau. Tema kita kali ini adalah cara UMKM naik kelas. Ya, insya Allah nanti beliau akan menjabarkan kisah sukses beliau ya. Oke, kita akan bagi beberapa segmen karena ada beberapa hal tadi ya. Beliau sangat luar biasa. Segmen pertama akan kita gali mengenai Keripik Asahan, Bang Abdi. Ya, yang kedua mengenai Rumah Kreatif UMKM Asahan, dan yang ketiga adalah pemberdayaan UMKM yang ada di Asahan ini. Oke, Bang Abdi, sehat ya? Alhamdulillah Mas, Alhamdulillah. Sehat. Ya. Pertanyaan pertama, apa itu Keripik Asahan, Bang Abdi? Oke, terima kasih Mas Herman sudah datang ke tempat usaha kita yang Alhamdulillah ini kita rintis dari awal kecil Mas. Jadi mengenai story dari Keripik Asahan ini sebenarnya ini kita mulai itu di tahun 2014 berdiri. 2014. Jadi sebelum cerita Keripik Asahan, dulunya saya memang sudah ada usaha lain Mas. Seperti ada usaha saya masih saya lajang kuliah dulu itu ada kita buka warung internet. Warung internet di tahun 2010 saya bangun itu usaha. Sampai sekarang, Alhamdulillah masih bertahan. Warnetnya masih bertahan. Warnetnya masih bertahan dan jadi, sekarang kuliahnya di bidang apa? Nah, ini menarik ini Mas. Saya basicnya sebenarnya orang IT. Orang IT. Orang IT. Saya kuliah di sistem informasi, IT di Universitas Asahan, jurusan apa? Komputer, teknik informatika. Jadi kalau dibilang saya beda jalur sama akademisi saya sebenarnya enggak juga. Saya sudah buka usaha di jalur yang berkaitan dengan komputer sebenarnya. Itu tadi lawannya tadi. Kemudian di 2014 setelah saya menikah itu ini kita rintis saya menikah bulan 5. Ini kita mulai di sekitar bulan 8. Jadi awalnya itu saya melihat dari orang tua istri saya, beliau itu selalu membuat ini makanan cemilan keripik-keripik pedas seperti ini. Dijual juga? Dia nggak dijual, dia hanya untuk dimakan acara-acara tertentu, biar ada meriah itu acara, jadi dia buat itu cemilan. Jadi saya coba, setelah saya coba ini ternyata ada peluang ternyata di sini. Kenapa? Saya rasa ini rasanya pas untuk dipasarkan. Idenya dari situ lah ya? Idenya dari situ, karena ya kita kalau berjualan ini sebenarnya apapun bisa dijual. Apalagi dengan rasa yang kita istimewa, saya rasa kan begitu. Betul. Kemudian saya coba minta ajarin nih ke orang tua saya itu, mertua saya, untuk saya diajarkan, dan saya coba mulai. Mungkin Mas Hendra nggak percaya, saya mulai itu dari modal 50.000. 50.000 Mas. Masya Allah. Jadi saya buat tuh, saya beli singkong beberapa kilo, kemudian gula, kemudian bahan-bahan baku yang lainnya. Saya kemas itu 1.000. Saya sudah punya pasar. Pasarnya mana? Warnet yang saya buat tadi. Oh, dijual di warnetnya. Di warnet itu kan banyak anak-anak tuh. Jajan-jajan 1.000 kan nggak terlalu berat dengan mereka. Alhamdulillah satu hari itu habis 100 bungkus. 100 bungkus? 100 bungkus ecer 1.000. Dalam artian kan ini ada pasar. Kemudian saya berpikir kenapa nggak ini langsung kita buat brand. Iya, betul. Dan tercetus nama Keripik Asahan itu dasarnya Mas, ya Mas mungkin orang Asahan ya. Orang Asahan mungkin kalau ditanya kira-kira oleh-oleh dari Asahan itu apa sih produknya? Belum ada. Belum ada. Itu kan belum ada, jadi peluang bagi saya, makanya tercetuslah Keripik Asahan.
Jadi kita coba bawa nama daerah untuk memperkenalkan dari bidang kuliner. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita pemasaran 80% di Kota Medan, Mas. Kota Medan? Iya, karena kita segmentasi pasarnya coba ambil di menengah ke atas. Jadi market, bakery itu yang menjadi prioritas pasar kita. Oke, luar biasa. Itulah cikal bakal lahirnya brand Kripik Asahan brand tadi ya. Kripik Asahan tadi. Bawa nama Asahan memang ya benar tadi kata Mas Abdi. Belum ada oleh-oleh khas Asahan. Orang misalnya berkunjung ke Asahan pulang bawa apa? Bawa apa? Ya, itu kan jadi pertanyaan dan jadi peluang bagi kita. Iya, Masya Allah. Oke, nah apa yang Mas Abdi lakukan terhadap Kripik Asahan ini sehingga sekarang ini sangat laku, populer, dan memperoleh banyak penghargaan, bahkan dinas-dinas itu sudah sangat familiar dengan alhamdulillah brand Kripik Asahan ini. Ya, sebenarnya perjuangan atau kalau Mas bilang kesuksesan saya saat ini, ya kalau saya sih belum pencapaian puncak saya sih ini, Mas. Ini masih tahap proses. Kalau basic itu sebenarnya kita banyak peran dari orang tua. Orang tua itu banyak berperan dan keluarga besar juga banyak membantu usaha saya. Saya bukan sukses ini pada saat titik sekarang ini bukan karena seutuhnya diri saya, kemampuan saya, enggak. Banyak orang di belakang kita yang bantu saya sampai saat ini, terutama ibu saya, mama saya. Jadi nama kita brandnya Kripik Asahan ini kan menjadi beban moral juga karena kita membawa nama Asahan, nama daerah. Jangan kita membawa malu ketika kita jualkan ke daerah luar Asahan. Betul. Jadi memang usaha ini banyak kasih saya pelajaran, banyak kasih saya ilmu. Kalau dulu tuh saya nggak ngerti yang namanya brand, saya nggak ngerti harus kemasan tuh yang baik untuk menarik konsumen. Jadi kita taunya dulu itu cuma buat produk tuh yang bagus saja, yang enak. Ternyata menjual suatu produk itu nggak hanya sampai situ. Nggak cukup enak. Nggak cukup enak ternyata. Banyak faktor lain. Ternyata kemasan itu menjadi salah satu faktor yang utama dalam proses pemasaran. Kemasan, branding, proses pemasaran perlu. Bagaimana kita legalitas kita harus lengkapi. Jadi tahap-tahap itu memang banyak proses, Mas. Saya hanya belajar dari perusahaan besar yang mungkin kompetitor di bidang kuliner snack terutama. Saya lihat tuh kemasan mereka apa sih yang dikemasan yang perlu dipenuhi. Kemudian dari segi kemasan tuh apa sih biar menarik. Itu semua saya pelajari hingga sampai saat ini alhamdulillah saya bisa membagi juga ilmu saya ke teman-teman UKM, Mas. Itu Mas Abdi otodidak atau punya mentor? Alhamdulillah sejauh ini saya otodidak. Otodidak ya. Tapi di dalam prosesnya saya selalu ikuti kegiatan-kegiatan pelatihan walaupun itu berbayar sekalipun, Mas. Iya, itulah. Jadi mungkin banyak teman-teman ketika diundang buat pelatihan ataupun pertemuan ada nggak transportnya ini. Sebenarnya ilmu yang ada di pelatihan itu hal yang lebih bernilai daripada ongkos tadi. Itu sih sebenarnya, Mas. Ya, jadi produk kita enak aja nggak cukup. Nggak cukup. Kemudian perlu proses packaging. Perlu pemasaran. Iya benar. Branding bagaimana membangun. Dan itu semua ada ilmunya ya. Dan itu semua ada ilmunya. Harus digali sendiri. Iya. Oke, luar biasa. Kemudian ini kan banyak penghargaan yang sudah diraih sama Kripik Asahan ini. Apa saja penghargaan itu, Mas Abdi? Alhamdulillah, Mas. Jadi seberjalannya usaha saya ini kita memperbaiki kualitas produk, kita membuat manajemen usaha. Walaupun usaha saya tergolong usaha kecil, kita manajemen itu juga pembukuan, produksi, pemasaran kita manajemen dengan cara profesional walaupun usaha kita kecil. Alhamdulillah ketika ada event-event penghargaan ataupun award-award seperti yang di depan ini, kita bermitra juga dengan PT PEN 3. Alhamdulillah di tahun 2019 itu saya mendapat mitra binaan terbaik untuk skala Sumatera Utara. Dan di 2020 juga kita kembali juga mendapat penghargaan tersebut. Pilih lagi. Iya, alhamdulillah. Terus di Asahan misalnya
Asahan mengikuti pameran tingkat provinsi atau misalnya di Asahan membuat pameran produk unggulan, Keripik Asahan juga kita selalu ikut. Selalu ikut ya. Karena kita juga sering komunikasi ke provinsi, dinas provinsi. Dia mungkin di sana mereka ada event-event, kita ikut. Masya Allah, alhamdulillah. Terus ada berapa varian ini produknya, Mas Abdi? Sekarang ini kita ada 4 varian. Ada, dan di depan ini mungkin Mas bisa lihat ada keripik pisang coklat. Ini produk kita yang terbaru. Terbaru ini ya? Terbaru. Sebenarnya ini Mas, kalau ditanya ini apa sih pokar ini? Ini sebenarnya produk ini saya dedikasikan untuk kedua orang tua. Pokar itu sebenarnya singkatan dari kedua orang tua saya. Nama orang tua atau? Ayah Poniman, Ibu Karni. Jadi saya singkat nama pokar. Iya, jadi brand ya? Jadi brand. Jadi nama brand. Jadi kemudian, untuk dedikasi kedua orang tua. Basicnya juga pisang dan itu produk lokal ya? Iya, bahan baku dari lokal. Bahan baku dari lokal. Iya, benar. Kemudian ada yang lain apa lagi? Mas. Jadi yang produk di awal kita merintis usaha ini kita hanya dengan varian rasa pedas karena memang itu saya rasa punya ciri khas yang berbeda. Yang singkong ya? Singkong. Kemudian kita tambah bahan dasarnya itu ada emping melinjo, kemudian ada opak dari singkong juga sih. Iya. Itu dia, Mas. Iya, karena ini banyak sekali. Setiap kali saya masuk bakery kan ada keripik Asahan. Iya, dan saya tahunya juga dari situ. Dan penjualannya katanya Masya Allah bagus sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terus ini sistem pemasarannya yang Mas Abdi kembangkan seperti apa? Ya, sejauh ini kita ada konsignasi di toko-toko. Konsignasi? Iya, konsignasi ke toko-toko. Sekarang ini kita sudah ada bermitra dengan sekitar 100 toko. 100 toko? 100 toko, baik bakery maupun market, Mas. Iya. Dan coba nanti ke depan kita perbaiki produk, coba pasar swalayan modern, Mas. Swalayan modern. Iya. Untuk reseller? Enggak. Reseller ada, kita reseller ada. Jadi kita sebenarnya untuk menjaga produk kita ini tetap produksi, kita tetap buat pasar kita. Jadi reseller ini kan dia mengambil kira-kira itu ada produk kita nilainya ada nilai jual. Jadi ketika sudah tidak ada nilai jual kan kita ditinggal reseller. Jadi kita nggak seutuhnya kita penuhkan sama reseller pemasaran. Jadi mengembangkan pasar sendiri seperti konsinyasi tadi. Supaya kemudian inovasi untuk produk juga. Benar, Mas. Supaya usaha tetap berjalan. Masya Allah, alhamdulillah. Terus saat ini sudah sampai mana aja, Mas Abdi? Tadi kan bilang udah 100 toko itu. Udah di mana saja? Kita pemasaran dari kota Rantau Prapat sampai ke kota Binjai, Mas. Dari Rantau Prapat sampai Binjai. Rantau Prapat, Aikenopan, kemudian Tanjung Balai, Kisaran, Asahan, Tebing Tinggi. Medan, Binjai. Untuk saat itu itulah, Mas. Masih kita cover. Mungkin kita juga melihat produksi kita juga. Kita nggak bisa juga memenuhi pasar yang mungkin bisa aja kita buka pasar yang luas. Cuma kita lihat kondisi kita juga, Mas. Kapasitas produksi dan lain-lain. Oke, luar biasa, Mas Abdi. Kita sudah menggali tadi keripik Asahan, banyak sekali inspirasi dan ilmu-ilmunya. Kita masuk segmen yang kedua ya, Mas Abdi ya. Mas Abdi ini kan seorang founder dari Rumah Kreatif UMKM Asahan. Apa itu Rumah Kreatif UMKM Asahan, Mas Abdi? Rumah Kreatif ini sebenarnya wadah kita sih, bareng teman-teman sama pelaku UKM. Jadi histori dari Rumah Kreatif ini juga awalnya itu kan saya dulu sempat kerja atau kontrak dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai tenaga pendamping UKM. 3 tahun saya bekerja di pendampingan UKM tersebut. Selepas saya kontrak selesai, ini teman-teman pada tinggal yang biasa saya dampingi. Jadi kan kecarian. Nggak ada keberlanjutan. Tidak ada keberlanjutan. Jadi teman-teman ini seperti kehilangan induknya. Kami kok ditinggal di jalan gitu. Kita kan belum sampai ke titik yang menjadi target kita. Tujuan kita. Jadi itu menjadi salah satu dasar saya juga dengan pengalaman saya di bidang pendampingan dan kemampuan saya, mungkin ilmu saya juga ada di keripik Asahan tadi.
coba saya ingin bagi ilmu saya dengan teman-teman, kita buat yang namanya Rumah Kreatif UMKM Asahan. Itulah jadi wadah bagi teman-teman UMKM. Ternyata setelah wadah ini berdiri, respon teman-teman itu luar biasa, Mas. Mereka memang benar-benar menunggukan ada wadah seperti ini. Iya. Jadi alhamdulillah teman-teman di Rumah Kreatif UMKM Asahan itu mereka yang tergabung di situ memang punya motivasi tinggi untuk memperbaiki usahanya, produk-produknya. Dan itu juga menjadi syarat paling penting bagi kita bergabung di Rumah Kreatif. Silakan bergabung, syaratnya hanya dia punya kemauan untuk mengembangkan usaha. Itu sama-sama belajar di dalam situ. Untuk maju sama-sama belajar. Kolaborasi juga. Kolaborasi, walaupun bukan saya yang menjadi orang yang paling hebat itu enggak. Saya juga banyak belajar dengan teman-teman. Seperti itu. Jadi saat ini bentuk kegiatannya seperti apa, Mas Abdi? Bentuk kegiatan kita, jadi di Rumah Kreatif itu nggak hanya bentuk usaha yang kuliner seperti saya ini aja, Mas. Dia ada situ handicraft, teman-teman yang membuat handicraft, kemudian teman-teman juga yang ada bidang jasa, kemudian tekstil juga ada, menjahit, kemudian ya seperti kita ini kuliner yang IKM-nya juga ada, kemudian yang teman-teman kuliner yang jajanan lokal juga ada. Jadi kegiatan kami itu sebenarnya yang kami selesaikan di Rumah Kreatif itu permasalahan-permasalahan klasik di dalam berwirausaha, seperti perbaikan kemasan, perbaikan legalitas, kemudian manajemen keuangan, pembukuan, hanya seperti itu. Hal-hal teknis, hal-hal teknis, tapi itu paling penting sebenarnya. Tapi mindset juga dibentuk juga. Benar, mindset teman-teman itu sebagai wirausaha, jangan sebagai pedagang, tapi sebagai wirausaha. Iya, betul itu. Itu penting. Karena punya konteks makna yang berbeda, Mas. Pedagang dan pengusaha. Iya, beda jauh itu. Beda jauh, Mas. Iya. Itu dia, Mas. Oke, terus itu cara bergabungnya bagaimana? Ya, itu tadi. Dia punya usaha itu nggak perlu dia usaha yang besar, yang penting dia punya usaha walaupun sekecil apapun. Ketika dia punya motivasi tinggi untuk mengembangkan usaha, silakan bergabung dengan kita di Rumah Kreatif UMKM Asahan. Dan saya juga nggak bisa menawarkan apa-apa di sini. Saya hanya bisa menawarkan, ayo kita sama-sama bergabung di sini, kita belajar sama-sama. Ketika ada informasi tentang pelatihan, informasi tentang bantuan dari pemerintah, kita informasikan. Kemudian kita juga buat pelatihan-pelatihan itu kadang dengan biaya sendiri, Mas. Swadaya lah. Swadaya teman-teman, memang luar biasa teman-teman itu. Jadi kita patungan tuh untuk uang makan aja. Saya nanti tinggal tugas saya menyiapkan narasumber, Mas. Saya panggil tuh teman-teman yang di universitas, teman-teman dosen itu kan dia punya knowledge lah ya. Dia punya kewajiban untuk kepada masyarakat, pengabdian kepada masyarakat. Saya minta bantuan mereka, ajari teman-teman ini mungkin dalam bidang manajemen usaha untuk yang skala mikro, pemasaran, kemudian tentang digital, mungkin seperti itu, Mas, kita. Tapi mau ya dosennya. Iya, alhamdulillah mereka juga support kegiatan kita. Support ya. Iya. Jadi teman-teman bisa langsung dapat pengajaran dari dosen, ya. Dari akademisi dapat, kemudian praktisi langsung dari Mas Abdi ya. Masya Allah. Capaiannya sudah positif ya dari Rumah Kreatif. Alhamdulillah sejauh ini sudah ada progres walaupun tidak signifikan karena kita mungkin terbatas dengan kemampuan mungkin biaya. Ya banyak sebenarnya kekurangan kita. Ya sebenarnya kita ikut membantu pemerintah, tugas pemerintah nih, Mas. Membantu mereka. Ya inilah mungkin bentuk pengabdian saya kepada masyarakat, Mas, sama teman-teman. Dan pelaku UMKM kita kan mungkin banyak yang ibu-ibu. Ya, benar. Kendalanya mungkin masih gaptek. Benar. Padahal kita sekarang harus digitalisasi. Benar. Nah itu. Ya itu jadi tantangan lah ya. Memang benar, Mas. Seperti Mas Herman sampaikan tadi, memang pelaku UMKM kita ini kebanyakan ya. Saya cuma mengamati di teman-teman yang ada di Rumah Kreatif itu memang mayoritas usia mereka sudah banyak di atas 50 tahun. Dan pemahaman mereka tentang digital itu ya bisa kita bilang sedikit. Makanya kita juga pandunya itu ya agak lebih ekstra ya.
Jadi kalau ngajak pelatihan, misalnya ownernya ibu-ibu suruh aja anaknya. Iya benar seperti itu Mas. Kita sarankan juga mereka bawa, silakan anak-anak mereka kan mungkin lebih paham tentang teknologi. Iya, tentang Android lah. Tentang Android. Sampai kita juga kita ikuti pendampingan, mungkin teman-teman yang nggak ngerti buat NPWP kita antar ke kantor perpajakan Mas. Kemudian teman-teman yang nggak punya izin-izin legalitas tentang PIRT atau semacamnya, kita antarkan ke dinas terkait Mas. Jadi sejauh itu yang kita lakukan di Rumah Kreatif. Jadi benar-benar pengabdian teman-teman di situ ya, sama-sama maju dan berkembang gitu ya. Walaupun banyak sebenarnya teman-teman yang punya produk yang sama, sebenarnya saya tidak ambil masalah sebenarnya Mas. Rezeki itu enggak. Saya rasa saya masih yakin rezeki itu Allah yang atur. Oke. Mas Abdi sebagai praktisi di sektor ini, kalau melihat di Asahan, itu sektor unggulan kita itu apa sebenarnya di sini? Kalau Mas tanyakan ke saya bilang ya keripik saya salah satunya. Iya. Kemudian ini bahan baku lokal semua ya? Alhamdulillah bahan baku lokal, hanya saja ada itu seperti emping. Kita coba berdayakan teman-teman yang ada di Asahan ini untuk produksi emping. Ternyata kebutuhan yang kita butuhkan itu tidak terpenuhi. Dan kualitas juga memang enggak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Perlu proses lagi mungkin. Perlu proses, sebenarnya bisa diperbaiki. Diperbaiki ke depannya ya. Alhamdulillah luar biasa. Itu tadi mengenai Rumah Kreatif UMKM Asahan. Nah, kita masuk segmen yang ketiga. Ya. Nah, Mas Abdi ini kan aktivis juga ini dalam hal pemberdayaan UMKM. Itu tantangan dan hambatan apa yang dihadapin oleh UMKM yang ada di Asahan secara umumnya gitu? Ya memang banyak faktor ya. Kalau berbicara dengan bersinggungan dengan pemerintahan, sebenarnya kita produk lokal ini, sebelum kita membahas itu sebenarnya bersinggungan dengan pemerintahan maksudnya perizinan tadi ya, untuk makanan seperti ini ya. Iya. Tentang regulasi juga. Kita ini produk lokal ini Mas, apa yang menjadi kita ini tetap bisa dipasarkan di pasar, sementara kalau kita lihat brand-brand besar, perusahaan besar juga bisa buat hal seperti ini, produk seperti ini dengan harga miring, kemasan yang lebih baik. Jadi bagaimana produk lokal ini, UMKM ini bisa berjalan? Itu sebenarnya peran pemerintahan, peran Pemkab itu memang dibutuhkan di dalam hal ini. Untuk baik legalitas, baik bagaimana mempromosikan produk-produk unggulan di daerah. Ini menjadi salah satu hal yang sebenarnya perlu dilakukan. Jadi setelah saya berkecimpung di dalam usaha ini dan saya juga melihat dari teman-teman yang ada di Rumah Kreatif, sejalan ini kita lihat memang ada beberapa proses yang berkaitan dengan Pemkab itu yang menjadi kendala, hambatan, dan ini sudah kita sampaikan Mas. Sudah disampaikan. Sudah kita sampaikan, dan alhamdulillah ketika kita melakukan kritikan, kita juga kasih solusi. Bagaimana untuk meningkatkan UMKM ini supaya lebih baik. Kita nggak hanya, Pak ini kenapa Bapak buat seperti ini, kita nggak hanya sebatas mengkritik, tetapi kita tawarkan solusi, Pak kami butuhnya seperti ini. Teman-teman di lapangan butuhnya seperti ini. Iya, karena kita sudah lakukan observasi, saya rasakan gitu. Contohnya tadi izin edar dan lain-lain. Izin edar saya seperti PIRT lah Mas. PIRT itu menjadi izin yang paling mendasar bagi kita produk-produk lokal, karena izin PIRT itu menjadi salah satu izin edar. Bagaimana produk kawan-kawan, produk kita itu bisa ekspansi ke luar daerah dan masuk ke toko-toko. PIRT udah wajib ya. Dan dalam pengurusannya ini menjadi problem. Itulah yang perlu diselesaikan oleh Rumah Kreatif UMKM Asahan tadi ya, diselesaikan bersama. Makanya ketika kita mendampingi teman-teman, itu kan ada beberapa persyaratan tuh untuk pengurusan PIRT. Selain KTP, NPWP, itu juga ada BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu saya sudah coba pelajari. Dan ternyata itu di Asahan ini ya, kita cerita di Asahan, dia regulasinya mengikuti Perbub. Perbubnya itu kalau seingat saya nomor 18 tahun 2018 tentang izin publik, kalau tidak salah saya.
Dan rujukan mereka yang jadi dasar hukumnya itu mereka merujuk dari peraturan dari BPOM RI itu nomor, kalau tidak salah saya, nomor 22 tahun 2018 itu Mas, tentang SRPIRT, sertifikat SPRIRT, sertifikat produk industri rumah tangga. Jadi itu menjadi dasar. BPOM buat landasan itu dengan peraturan nomor 22 tahun 2018, dan memang di dalam bunyi peraturan itu di BPOM itu yang menerbitkan surat PIRT ini daerah, wali kota dan bupati ataupun wali kota. Dan di ASAN ini tadi saya sampaikan diikat dengan regulasi yang namanya izin publik tadi nomor 18 tahun 2018. Dan di situ persyaratannya salah satunya ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Saya masih bingung sih penggunaan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk teman-teman pelaku UMKM. Sementara kita lihat pelaku UMKM ini terkadang kan dia berproduksi atau menjalankan usaha itu suami istri ya. Terkadang dia juga buatnya nggak rutin setiap hari, dan upah bahkan ya belum nggak ada upah karena di penerima upah. Jadi bunyi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu malah dia penerima upah bulanan yang wajib menerima BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan itu. Jadi pertanyaan saya sederhananya, ketika tadi yang masih rumahan, masih suami istri diwajibkan untuk sebagai syarat pengurusan PIRT tadi. Oh, disitulah mungkin yang perlu dikomunikasikan ke kita sudah coba komunikasi, kita sudah surati Bupati untuk audiensi, kita ingin sampaikan, kita juga sudah temui kepala dinas yang terkait, kita juga sudah sampaikan. Semoga ada solusi. Semoga ada solusi ke depan karena saya yakin Pemkab ASAN punya keinginan yang kuat untuk mengembangkan UMKM kita. Iya, karena kan memang jumlahnya besar sekali UMKM. Benar. Khususnya di ASAN. Mungkin punya angkanya, Mas Abdi? Kemarin Kepala Dinas sempat sampaikan di sambutan dia waktu acara kita kemarin, dia sampaikan untuk, ini angka fantastis sebenarnya Mas. Untuk angka penerima BPUM kita semalam itu sampai angka 150.000 untuk di ASAN. 150.000? Iya. Pelaku UMKM. Jadi kalau satu UMKM 2 orang aja ya yang terlibat, berarti 300.000. Iya benar. Angka yang fantastis itu luar biasa. Makanya ya kita butuh memang peran pemerintah ini lebih proaktif untuk bagaimana mengembangkan, membantu teman-teman pelaku UKM ini sebagai penopang ekonomi kita sebenarnya. Iya. Oke lah. Itu berarti perjuangan ya, perjuangan ke depannya. Kita masih berjuang Mas. Insya Allah teman-teman bisa mendapatkan solusi. Iya, insya Allah. Kemudian Pemda Asahan juga mendapatkan manfaat juga kan. Benar. Jika UMKM kita maju, berkembang. Ekonomi kita jelas akan berkembang juga. Produk-produk kita bisa keluar. Iya benar. Termasuk keripik Asahan sudah keluar ke dari mana tadi? Dari Rantau Prapat sampai Medan. ke Medan. Lebih dari 100 toko. Lebih dari 100 toko. Masya Allah, luar biasa. Oke, Mas Abdi, sekarang penutup saja. Rencana ke depan untuk keripik Asahan, rumah kreatif UMKM Asahan, dan pemberdayaan UMKM di Asahan ini seperti apa, Mas Abdi? Terutama yang pertama untuk usaha saya ini, keripik Asahan, semoga jaringan pemasaran semakin luas. Amin, insya Allah. Tidak hanya di nasional tapi bisa global. Amin. Dan banyak bisa dikenal orang, dan produk-produknya juga ke depan kita menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kemudian kita juga usaha ini bisa mempunyai pengaruh positif baik dalam keluarga inti dan masyarakat sekitar tempat kita usaha. Amin, amin. Kemudian untuk rumah kreatif UMKM Asahan, ini yang butuh perhatian khusus bagi kami pelaku UMKM. Nggak hanya mungkin yang di rumah kreatif, mungkin untuk skala umum teman-teman pelaku UMKM yang ada di Asahan ini, bantu pemerintah daerah khususnya Asahan, bantu kita lebih agresif lagi di masa-masa sekarang ini Mas. Kita memang butuh banyak perjuangan masa COVID ini. Jadi
ya itulah biar teman-teman ini juga usahanya bangkit dan berkembang. Amin, insyaallah. Dan mempunyai pengaruh positif bagi ekonomi daerah. Iya. Nah, mungkin itu Mas. Terus proses aktif pemberdayaan UMKM tadi ke perizinan dan lain-lain terus dilakukan lah ya. Insya Allah Mas, selagi masih sehat dan umur panjang, kegiatan itu terus kita lakukan. Mungkin nggak hanya tingkat asahan, mungkin kita bisa bantu teman-teman yang lain membutuhkan. Amin, insyaallah. Oke teman-teman, alhamdulillah luar biasa itu sharing dari Mas Abdi Setiadi, seorang founder Keripik Asahan, founder Rumah Kreatif UMKM Asahan, dan aktivis pemberdayaan UMKM yang ada di Asahan. Luar biasa dedikasi beliau. Itu tadi semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi juga bagi teman-teman semua. Apabila ada kritik dan saran dan masukan lain-lain, silakan diketikkan saja di kolom komentar. Dan apabila ingin kunjungan ke workshopnya, ke pabrik Keripik Asahan juga dipersilakan ya Mas Abdi ya. Langsung datang ke tempat kita, mungkin bisa browsing di Google. Di Google ada, di Google Maps. Keripik Asahan. Sangat mudah. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam lokasi toko, Directory Online Alamat Toko di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.